Wahadana amma ba'd. Panas. Yang saya hormati, saya muliakan para ulama, para kiai, para habaib hadir bersama kita, Kiai Haji Dr. Muhammad Khalil Nafis. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat dan juga beliau adalah Rais Syuriah PBNU. Hadir bersama kita juga Al-Habib Ahmad Al-Mujtaba bin Syahab. Beliau adalah Dewan Guru Majelis Rasulullah SAW Pusat. Juga ada Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Beliau adalah pimpinan Majelis Rasulullah SAW Cabang Sukabumi. Kemudian juga hadir bersama kita sahabat saya, saudara kita semua, Mas Ruben Onsu. Beliau adalah artis nasional dan beliau sudah masuk ke dalam Islam. Dan alhamdulillah beliau juga bahkan hadir dalam acara besar bersama guru mulia kita Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di Monas beberapa waktu yang lalu. Ketika itu kemudian beliau sampaikan, Habib, kalau ada acara saya diajak. Maka acara saya ke Majelis Rasulullah Cabang Hongkong saya ajak. Dan beliau bisa hadir bersama kita. Alhamdulillah. Ganteng kan ya? Nggak ada istrinya. Kita doakan segera diberikan yang soleh. Baik, dan juga para pengurus Majelis Rasulullah Cabang Hongkong yang hadir, anak-anakku sekalian, ya Bu Ani, Fauzia, dan juga seluruh para pengurus Cabang Hongkong, para tokoh ulama yang hadir dari PCINU Hongkong, dari juga saudara-saudara dari Bangladesh, dari Pakistan, dari India yang hadir, pimpinan-pimpinan majelis taklim yang hadir, ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, juga hadir juga bersama kita dari KJRI Hongkong, juga seluruh kaum muslimin muslimat jamaah majelis Rasulullah dan para pecinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya nggak lama-lama ya, kalau saya ceramahnya udah bosen. Tiap tahun kan pasti kesini terus, wah Habib Nabil lagi, Habib Nabil lagi. Kita mau dengerin nanti yang apa, yang baru-baru datang ini ya. Nanti Mas Ruben juga akan menyampaikan kisah beliau ya, dalam memeluk agama Islam ya. Insya Allah kita berikan waktu nanti 5-10 menit untuk beliau menyampaikan ya. Kemudian juga saya ingin yang pertama dan utama mohon maaf ya kalau ruangannya nggak cukup. Ya Allah, Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang berdiri di samping, berdiri di belakang, berdiri di luar, yang nunggu di luar itu semua diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlipat ganda, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dikabul seluruh hajatnya, dan dijauhkan dari keburukan lahir batin dunia akhirat. Jadi anak-anakku sekalian, tadi saya katakan saya sedikit saja. Jadi yang pertama saya ingin mengingatkan kenapa kita mengadakan haul. Haul itu adalah kita mengambil momen kelahiran atau kewafatan seorang aulia, ya, wali min auliaillah, atau seorang saleh minas salihin, ya, orang yang saleh atau walinya Allah atau ulama besar, supaya kita mengambil pelajaran dari kehidupan mereka ya. Jadi kalau ditanyakan kenapa kita ngadain haul, ada nggak dalilnya dalam Quran? Ada. Dalam Quran kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah keteladanan mereka,
ulama, ya, orang-orang yang dekat sama Allah, ahli zikir, itu ada ibrah, ada pelajaran. Bagi siapa? Bagi orang yang menggunakan akalnya. Al-Imam Al-Imam Sufyan ibni Uyainah rahimahullah ta'ala anhu, seorang dari tabi'in, itu sampai menyatakan, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Kalau kita nyeritain kisah orang-orang soleh, itu rahmat Allah itu turun di dalam majelis itu. Nah, mudah-mudahan turun di majelis kita dan kita kebagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu haul. Kemudian yang kedua, nanti insya Allah para ulama menyampaikan banyak tentang Habibana Mundir. Saya hanya menyampaikan sedikit saja. Salah satu yang paling diutamakan oleh Habibana Mundir alaihi rahmatullah adalah sifat kasih sayang, sifat lemah lembut, dan sifat memaafkan. Itu yang paling menonjol dari akhlak beliau. Ya. Kalau ditanyakan kenapa beliau seperti itu, kenapa Habib Mundir rahimahullah seperti itu, karena beliau mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, kasih sayang itu sifat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Dalam hadis kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul, Allah menciptakan 100 macam rahmat, satu diberikan di dunia. Dengan satu rahmat Allah itu cukup untuk seluruh alam semesta ini. Sampai seekor harimau yang buas tidak mau makan anaknya, buaya nggak mau makan anaknya, ya. Seekor kuda sampai ngangkat kakinya kalau anak kudanya lewat. Itu dari satu rahmat Allah, 1%. Dan kata baginda Rasul SAW, 99 sisanya atau 99% itu nanti diberikan di surganya Allah. Bayangkan loh, kita mencintai, yang udah nikah cintai suaminya, yang punya anak mencintai anak, itu hanya satu bagian dibagi-bagi, cukup. Dan Allah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin saja. Nabi itu rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka kita lihat beliau menyayangi semua orang, nggak ada batasnya, ya. Nah, Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwab itu mengamalkan itu. Beliau adalah seorang yang penyayang. Yang kedua adalah beliau adalah seorang yang pemaaf, penyantun, sabar. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innallaha bin-nasi la raufur rahim. Allah itu kepada seluruh manusia itu penyantun dan juga penyayang. Ya, pemaaf juga penyayang. Lalu Allah berfirman tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad itu juga raufur rahim sallallahu alaihi wasallam, karena Allahnya raufur rahim. Nah, maka kita Habibana Mundir itu membiasakan memaafkan, menyayangi orang lain, gitu ya. Beliau dicaci maki, diapakan, ya kurang seperti apa, ya. Kayak yang sekarang saya alami, ya, di beranda Facebook tuh yang bilang anjing, yang bilang Yahudi, biarin aja. Kenapa? Orang kalau nunjuk ke orang lain itu apa? Bapak, ibu-ibu, anak-anak, tiganya nunjuk ke, jadi biarin aja orang nunjuk ke orang lain, biarin, saya nggak balas. Kenapa? Karena itu tiganya untuk diri sendiri. Nah, mudah-mudahan kita semua jadi orang yang penyayang, orang yang pemaaf, orang yang penyabar. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, baik, anak-anakku sekalian, yang berikutnya saya ingin sampaikan, saking penyayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dalam satu kesempatan beliau pernah lihat seorang ibu menggendong
dicium, dipeluk lagi sama ibu itu, diangkat lagi dicium. Lalu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya, ma ra'yukum? Bagaimana pendapat kamu tentang ibu itu sama anak? Jawab para sahabat, ya Rasulullah, itu ibu itu sayang banget sama anaknya. Dipeluk, dicium, diangkat lagi, digendong, ya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwa saya berada di tangannya, saya kepada umatku lebih sayang dari ibu itu kepada anaknya. Sallu ala nabi. Rasul itu enggak pilih-pilih. Kalau kita sayang sama siapa, Bu? Kalau enggak orang yang kita kenal, orang yang kita sukai. Betul apa betul? Kalau orang yang enggak kita sukai, nggak tahu ya, Bu. Kesel juga, nah kan begitu. Rasul itu enggak pilih-pilih. Bahkan sampai ketika dilempari batu di Taif, dalam perjalanan berdua dengan Sayyidina Zaid bin Harithah, dilempari batu, datang malaikat, ya, Jibril dan Malakul Jabal. Kata Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung, wahai Muhammad, kalau anda perintahkan Al-Akhshabain, Jabal Abi Qubais, ya, dan Al-Qariqaan itu saya lemparkan ke masyarakat Taif, saya lempar sekarang. Saya mau nanya, kalau kita, Bu, capek-capek jalan 100 km, nggak ada air, nggak ada tanaman, itu dari Mekah ke Taif, terus dilemparin batu, ditanya sama malaikat, lemparin itu gunung Uhud, jawaban kita apa? Lempar itu biar mampus tuh. Tapi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengusap darah di wajahnya, kata beliau, bahkan wahai Jibril, saya berharap keturunan mereka nanti menjadi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu, maka kemudian sampai saat ini orang-orang Taif itu masuk Islam. Coba kalau waktu itu kemudian dihancurin pakai gunung, semuanya masuk neraka. Ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, itu di antara sifat-sifatnya Habibana Mundhir bin Fuad Al-Musawwar rahimahullah taala. Yang terakhir, sebelum nanti saya berikan kesempatan Mas Ruben untuk menyampaikan, saya ingin menanggapi, ya, jadi terkait isu akhir-akhir ini. Jadi kalau orang itu suka, percaya apa enggak, itu hak masing-masing, betul, Bu? Kita mau percaya Ba'alawi atau enggak percaya, itu hak kita masing-masing. Boleh nggak kita paksa orang? Masing-masing, ya. Tapi yang nggak boleh apa? Nyaci maki, memfonis, memfitnah, itu yang nggak boleh. Betul apa betul? Nggak apa-apa nggak percaya, ya. Ini bukan bagian dari akidah. Silahkan aja, ya. Kami yang Ba'alawi meyakini bahwa kami sanadnya tidak terputus sampai Sayyidina Muhammad SAW, dan itu bukan hanya kami di Indonesia atau di Yaman. Semua lembaga nasab di seluruh dunia mengakui itu, ya. Bahkan sampai Syekh Ali Jum'ah, Grand Mufti Al-Azhar, mengakui itu. Tiba-tiba ada orang di Indonesia nggak mengakui, ya nggak apa-apa. Boleh apa enggak? Tapi yang nggak boleh apa? Mencaci maki. Keturunan Yahudi, keturunan anjing, apa babi, apa segala. Kalau nyaci maki ulama seperti itu, dosanya besar nggak? Tapi habaib itu banyak yang nggak benar, ya banyak, ya. Tapi kan mereka keturunan Nabi kok nggak benar? Jangankan keturunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, itu masuk neraka apa masuk surga? Masuk neraka. Itu pamannya sendiri, dekat sama, apalagi cuman keturunan. Jadi kalau bisa ada habaib yang nggak beres, nasihatin. Oh, tapi dia melanggar hukum, laporin, nggak apa-apa. Tapi jangan seluruh habaib kemudian Disamani. Gini ibu-ibu, saya berikan contoh. Ada dai orang Jawa, mungkin 10 orang, 20 orang, salah ngomong. Lalu terus ada orang bilang, orang Jawa sesat semua. Benar nggak? Kurang ajar. Ada orang Sunda, dai
Solo ceramah disebar, terus dia bilang orang Sunda sesat semua. Di Kiai Khalil ini orang Madura, ada orang Madura salah 10-20 orang, terus dibilang orang Madura sesat. La haula wala. Ambil yang baik, jauhi yang buruk. Ada lagi yang nyebar-nyebar foto. Foto apa? Foto Ba'alawi dengan Belanda. Jangankan Ba'alawi, Presiden Soekarno itu berkali-kali fotonya dengan Belanda. Kiai Agus Salim berkali-kali fotonya dengan Belanda. Apa kemudian dia dukung Belanda? Foto itu bisa jadi lagi diundang, lagi ada pertemuan, lagi ngelaporin sesuatu, tiba-tiba dibilang ini anjing kompeni semua. Innalillah. Apalagi yang ketiga, ini perlu saya sampaikan. Nggak apa-apa kalau setelah ini pada nggak saya nggak apa-apa. Ini nggak bukan urusan kita. Yang ketiga, ajarannya sesat. Apa misalnya? Dikatakan ada seorang tokoh Ba'alawi yang dia mi'raj 70 kali. Sesat. Anak-anakku sekalian, ada satu perkataan para ulama, ini ulama mufassir besar, yang menyatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman, gitu ya. Yang bilang itu siapa, Bin? Al-Imam An-Naisaburi di dalam kitabnya Gharaibul Quran. Al-Imam Al-Alusi di dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Ini ulama-ulama besar ahli tafsir, ya. Bahkan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam Tafsirul Kabir menyatakan bahwa itu adalah kata-kata Nabi Muhammad SAW. Terus kalau ada seorang habib atau seorang kiai yang dia sholatnya khusyuk berkali-kali, terus dia bilang saya mi'raj 70 kali, apa 100 kali, apa 1000 kali, boleh apa enggak? Boleh. Orang sholat masih apa aja kalau khusyuk, itu sama dengan mi'raj, ya. Jadi kembalikan kepada orang yang mengetahui ilmunya, bukan kemudian terus disebar-sebar, ya dijelek-jelekin. Ada lagi yang bilang ada Ba'alawi yang Habib yang mematikan api neraka, ya. Kalaupun seperti itu, ada satu hadis sahih, ya bahkan terkenal ini di dalam Al-Arba'in Al-Imam An-Nawawi, dikatakan as-sadaqah, yang namanya sadaqah itu tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'u al-ma'an nar. Ketika mensyarah hadis ini, saya diberikan contoh seorang ulama Wahabi, ya, yang mensyarah hadis ini. Kenapa sih pakai ulama Wahabi? Karena di orang-orang Wahabi banyak yang ikut menunggangi isu ini, isu Ba'alawi, isu Habib, ikutnya satin. Maka saya kasih contoh di pendapatnya seorang ulama tokoh Wahabi, Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kata beliau apa? Yang namanya dosa itu punya sifat membakar, al-har, kata beliau. Sama, maka kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Sementara yang namanya sedekah itu memiliki sifat al-bar, dingin, ya, maka dia bisa memadamkan api neraka. Yang bilang begitu siapa? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya, di dalam syarahnya terhadap hadis Arba'in. Terus kalau ada orang habaib yang bilang bahwa itu bisa mematikan api neraka, itu ngikutin hadis tadi, ya. Fihi ta'wil, belum kalau kita bicara bahwa yang namanya karomah itu khariqul adat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, anak-anakku sekalian, boleh kita setuju nggak setuju, boleh kita cocok nggak cocok, suka, itu hak masing-masing. Yang nggak boleh adalah kita menyebar kebencian, menyebar fitnah, menyebar hibah. Ya Allah, itu satu orang dihibah, dosanya disuruh makan bangkai saudaranya nanti di hari kiamat. Ibu, anak-anakku sekalian pernah makan bangkai tikus? Dikasih duit 1 miliar, mau nggak makan sampai habis? Apalagi bangkai orang, yang luar biasa, ya. Kalau yang digibah satu orang, bagaimana kalau yang digibah seluruh satu kelompok orang? Ba'alawi atau orang Jawa atau orang Sunda atau orang mana? La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari perbuatan seperti itu. Saya kira mungkin itu, anak-anakku sekalian, kita mau dengar juga nanti
tausiah dari para ulama yang lain ya. Dan kesempatan pertama buat yang di luar sekali lagi mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak mengurangi kehusyuan berdiri di luar sana ya Allah, kasihan betul. Kalau mau duduk di sini saya biar duduk di bawah. Nggak tega saya lihat betul. Yang lalu bahkan sempat saya sampai keluar ke lapangan menyapa yang di luar. Ya, baik, kita berikan kesempatan yang kedua kepada saudara kita ya, Mas Ruben Onsu untuk menyampaikan pengalaman beliau bagaimana beliau bisa masuk Islam. Ini karena ini banyak